orang yang menyembelih itu harus orang Islam yang menyembelih. Jadi karena nyembelih boleh dilakukan sendiri, boleh diwakilkan, tapi orang yang menyembelih itu menurut Malikiyah harus orang yang Islam, ya, tidak boleh non Islam, artinya tidak boleh non Muslim, harus orang yang Islam. Kemudian tambah syarat lagi sahnya itu, kalau menurut Malikiyah tidak boleh kalau seandainya itu sapi atau onta, ya kan, yang untuk 7 orang itu tidak boleh berserikat. Jadi kalau katakanlah masjid-masjid gini ya berarti sudah nggak mungkin pakai madhab Malikiyah, ya kan, karena kebanyakan berserikat, ya kan, kalau sapi. Nah itu tidak boleh berserikat 7 orang itu untuk satu sapi, kecuali orang-orang tersebut satu keluarga yang nafkahnya itu menjadi kewajiban orang tersebut. Jadi sama saya punya keluarga 7, nah itu boleh. Jadi satu sapi untuk 7 orang menurut Malikiyah. Tapi kalau samanya beda-beda orangnya, bukan keluarga kita, satu dari jauh ya berserikat kayak sama di masjid itu rata-rata, ya kan. Nah itu kalau menurut Malikiyah tidak boleh. Tetapi menurut selain Malikiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawwala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Amma ba'd, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada semua. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pengajian kali ini kita akan membahas mengenai udhiyah, kurban, karena ini sudah mendekati kurban. Mohon maaf ini sekilas ya, karena memang waktu. Jadi yang pertama tentang hukum kurban. Nah, jadi hukmul udhiyah, hukum kurban. Nah, hukum kurban ini secara umum dibagi 2, Pak. Yang pertama wajib. Nah, jadi ada yang berpendapat wajib, yaitu Abu Hanifah dan 2 sahabatnya, yaitu Abi Yusuf dan Muhammad. Dia wajib paling tidak sekali dalam setahun bagi orang yang mukim, artinya tidak dalam keadaan safar. Jadi wajib kalau menurut Abu Hanifah bagi orang yang mukim, artinya tidak safar, dia hukumnya wajib dalam setahun. Sedangkan untuk madhab yang lain, ya, selain Hanafiyah, baik itu Malikiyah, kemudian Hanabalah dan juga Malikiyah, maka hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tapi yang sangat dianjurkan. Nah, jadi sunnah. Nah ini dalilnya sebenarnya sama berdasarkan hadis dan juga Al-Quran yang telah ada, itu adanya perintah. Cuma memenai perintah ini beda. Hanafiyah memenai al-amr di sini, perintah sini wajib, sedangkan ulama yang lain, madhab yang lain mengatakan itu sunnah muakkadah. Kemudian untuk syarat, ya, syarat utama, ya, syarat wajib, ya, syarat wajibnya itu 1, yaitu al-qudrah 'alaiha, mampu. Nah, jadi fala tudlabu minal azizi anha fi ayyami idil adha. Jadi kalau yang tidak mampu ya tidak dituntut akan syariat ini. Jadi syaratnya itu, syarat wajibnya itu 1, yaitu mampu. Nah yang menjadi perbedaan pendapat adalah mampu itu kayak bagaimana. Nah, setiap orang bisa
perspektifnya cara kriterianya berbeda-beda. Menurut Hanafiyah ya, mampu itu paling tidak ya selain untuk kebutuhan pokoknya ya, kebutuhan pokoknya terkait sandang pangan dan papan itu dalam tahun itu dia masih punya lebih senilai 1 nisab zakat emas dan perak. Jadi kalau kemarin kita bahas masalah zakat ya, berarti emas dan perak itu emas saja yang gampangnya itu 85 gram. Kalau katakanlah sekarang itu per gramnya 900, berarti sekitar 80-an juta. Jadi kalau dalam tahun itu orang itu ya punya lebihan ya, selain kebutuhan pokoknya tadi itu sebesar atau senilai, tidak mesti dalam bentuk uang ya, senilai 80 juta, berarti dia wajib menurut Hanafiyah. Jadi wajib. Jadi kalau tidak melakukan ya berarti dosa, karena dia wajib hukumnya. Bagi yang mukim, bukan yang musafir. Tapi kalau musafir tetap menurut Hanafiyah tidak ada kewajiban. Jadi untuk yang mukim, nah itu wajib hukumnya. Nah, itu menurut Hanafiyah. Dia wajib, tapi syaratnya memang ya besarlah nilainya itu. Nah, beda lagi ketika yang mengatakan sunnah, ya Malikiyah sama. Nah, Malikiyah ini yang penting ya ada kelebihan uang yang bisa untuk membeli hewan yang akan dikorbankan ya, meskipun minimal kambing paling tidak. Nah, jadi dalam tahun itu kalau menurut Malikiyah yang penting ada kelebihan yang bisa selain kebutuhan pokok yang bisa untuk membeli hewan kurban itu. Itu sudah sunnah muakkadah. Jadi kalau Hanafiyah nanti wajib, tapi kewajibannya kalau kita katakanlah punya uang sekitar senilai nisabnya zakat atau sekitar 80 jutaan. Tapi kalau Malikiyah yang penting ya 4 juta kan sudah cukup beli kambing. Tahun itu punya lebihan uang selain pokok 4 juta, maka dia sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, sedangkan untuk Syafi'iyah, nah Syafi'iyah bukan tahun lagi, yang penting selama Yaumun Nahr berarti tanggal 10 sampai tanggal 13. Karena menyembelih itu nanti beda, Pak. Jadi selain kalau Syafi'iyah itu sampai tanggal 13, nah kalau yang lain itu cukup sampai tanggal 12. Jadi kalau Syafi'iyah ya, selama dia masih punya sisa untuk kebutuhan pokok ya, keluarga dan orang yang wajib dinafkahi itu senilai untuk bisa membeli hewan kurban dalam waktu 4 hari itu, jadi katakanlah tanggal 10 sampai tanggal 13 ya, 4 hari itu, maka dia sunnah muakkadah untuk melakukan kurban. Nah, cuma nanti kalau Syafi'iyah itu ada 2 nanti Pak hukumnya. Jadi kalau Syafi'iyah itu ada 2 hukumnya. Dia ada sunnah, jadi sama-sama sunnah, tapi kalau Syafi'iyah itu ada sunnah namanya sunnah kifayah, ada namanya sunnah ain. Nah, terkait dengan kurban ini. Sunnah ain apa? Menurut Syafi'iyah, sunnah ain itu paling tidak setiap orang dalam seumur hidup ya, itu punya sunnah ain sekali harus berkorban. Sekali sunnah ain berkorban. Jadi bukan harus sekali sunnah ainnya berkorban untuk diri sendiri. Tetapi setiap tahunnya, kalau itu kan selama hidup, setiap tahunnya ya, keluarga itu ada yang namanya sunnah kifayah. Jadi kalau wajib kan ada fardu ain ya, ada fardu kifayah. Jadi kalau fardu ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain harus dilakukan orang secara pribadi, fardu kifayah ya kan hanya sekelompok, sehingga ketika dilakukan oleh sebagian maka gugur sudah kefarduannya itu. Nah, ini kalau dalam Syafi'iyah terkait dengan korban itu ada 2. Ada yang namanya sunnah kifayah, ada yang namanya sunnah ain. Sunnah ain artinya dia kesunahan dalam sekali seumur hidup ya, dalamnya itu melaksanakan kurban. Tetapi keluarga punya sunnah kifayah, setiap tahun disunahkan secara kifayah ya atas nama keluarga untuk
berkorban. Nah ini kalau Syafi'iyah. Nah terkait dengan mampu menurut Syafi'iyah adalah seperti tadi, selama waktu 4 hari ini dia punya kelebihan. Jadi sebelumnya katakanlah sudah tahu kan sama tanggal berapa, tanggal 7, 8 sudah bisa dihitung-hitung lah, oh ini saya punya lebih ini, jadi saya sudah mampu nih beli untuk hewan kurban. Maka dia sunnah minimal sunnah kifayah, atau kalau dia belum pernah melakukan sunnah ain maka dia melakukan sunnah ain. Nah, makanya ada yang sebagian kadang dia hanya sekali, yang penting ya merasa sudah sunnahnya gugur, artinya dia hanya memandang dari sunnah ainnya saja. Tapi sebenarnya ada sunnah kifayah juga yang menurut Syafi'iyah yang harus juga diperhatikan. Kemudian yang lebih gampang lagi yaitu Hanabalah. Nah, Hanabalah ini malah lebih gampang, Pak. Pokoknya ada uang untuk membeli kurban, mau utang juga tidak masalah, selama merasa nanti mampu untuk membayar utang tersebut. Jadi itu sudah dianggap mampu. Jadi hari itu ada uang yang cukup untuk membeli hewan kurban ya, sesuai dengan katakanlah kecukupannya, entah kambing, entah sapi gitu ya. Nah, kemudian dia merasa mampu nanti untuk membayar itu. Cuma sebelumnya sudah punya proyek gitu kan. Nah, sudah punya proyek katakanlah sudah tanda tangan gitu ya, kontrak. Nah, Anda tahu insya Allah ini nanti cair. Nah, berarti kan sudah yakin bahwa itu akan nanti mampu membayar itu. Kemudian syarat sahnya. Nah, syarat sahnya itu yang pertama bahwa hewan tersebut harus benar-benar ya kan tidak ada cacat yang sangat tegas ya, yang sangat jelas itu. Terutama yang sebagaimana ditetapkan dalam hadis, yaitu tidak PC ya, mata sebelah ya, buta sebelah. Nah, buta sebelah. Sehingga para ulama buta sebelah aja tidak boleh, apalagi buta dua-duanya. Nah, itu dikiaskan namanya kias aulawi. Jadi buta sebelah aja tidak boleh, apalagi ini. Kemudian sakit yang sangat jelas yang mempengaruhi nanti dagingnya atau bahkan yang lainnya. Mungkin khawatir ada penyakit ya. Mungkin yang sekarang seperti PMK. Nah, PMK itu mungkin Anda tahu itu mempengaruhi tidak ke dagingnya dan sebagainya. Mungkin yang akan lebih tahu ya para dokter hewan lah, dan yang orang-orang yang berkecimpung di sana yang ahlinya. Apakah ini termasuk penyakit yang sangat bahaya, yang sangat mempengaruhi kesehatan manusia atau tidak. Kemudian kurus sekali, wal ajaf al-huzal, yakni kurus sekali. Nah, kurus ini juga tidak boleh kurus sekali, karena ya tujuannya untuk membagi-bagi daging. Kalau kurus sekali tidak ada yang dibagi kan nggak ada gunanya, tujuan sunnahnya tidak tercapai. Kemudian pincang. Nah, pincang ini juga salah satu yang tidak dibolehkan. Nah, ini yang secara tegas yang dinaskan di dalam hadis. Kemudian disembelih pada waktu tertentu. Nah, waktu tertentu ini kalau menurut selain Syafi'iyah itu sampai sebelum terbenamnya matahari tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi cuma sampai tanggal 12. Tapi kalau menurut Syafi'iyah tambah sehari, nah, yaitu sampai tanggal 13. Jadi sampai tanggal 13, jadi tambah sehari. Nah, proses nyembelih pun mulai kapannya juga berbeda. Nah, kalau Hanafiyah ya itu selama sudah sholat meskipun belum khutbah itu boleh sudah. Jadi meskipun belum khutbah, artinya belum khutbah Id ya, selama sudah sholat, nah itu boleh menyembelih. Nah, jadi boleh menyembelih itu. Kalau Malikiyah itu sangat runut. Jadi setelah sholat jamaah, kemudian khutbah, kemudian imamnya menyembelih. Kalau imamnya menyembelih, baru waktunya boleh menyembelih. Jadi urut. Oleh karena itu ya imamnya dilihat-lihat nih, imamnya nyembelih atau tidak ya. Jadi dilihat-lihat itu. Tapi kalau seandainya tidak, paling tidak waktunya. Ya, jadi waktunya paling tidak ya sudah sholat,
kemudian khutbah, terus kira-kira ya sekian lama wajarnya orang menyembelih, nah, baru dia menyembelih. Ini kalau Malikiyah. Kalau Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah ya apa yang penting setelah khutbah. Jadi yang penting sholat, khutbah ya sudah. Nah, itu boleh menyembelih dan itu bisa tidak real tapi dikira-kira waktunya. Ya, dikira-kira waktunya ya mungkin sekitar katakanlah ya rata-rata sama orang sholat suruknya setengah berapa? Setengah 6 ya. Biasanya sholat katakanlah jam 6, jadi qadra rumhin jam 6 ya paling jam 7 sudah bisa ya. Kalau Syafi'iyah jam 7 sudah bisa untuk menyembelih. Kemudian ada syarat yang menurut Malikiyah ditambah 2 syarat lagi, yaitu yang pertama orang yang menyembelih itu harus orang Islam yang menyembelih. Jadi karena menyembelih boleh dilakukan sendiri, boleh diwakilkan, tapi orang yang menyembelih itu menurut Malikiyah harus orang yang Islam. Ya, tidak boleh non Islam, artinya tidak boleh non Muslim, harus orang yang Islam. Kemudian tambah syarat lagi sahnya itu kalau menurut Malikiyah tidak boleh kalau seandainya itu sapi atau onta, ya kan, yang untuk 7 orang itu tidak boleh berserikat. Jadi kalau katakanlah masjid-masjid gini ya berarti sudah nggak mungkin pakai madhab Malikiyah ya kan, karena kebanyakan berserikat ya kan kalau sapi. Nah itu tidak boleh berserikat 7 orang itu untuk satu sapi kecuali orang-orang tersebut satu keluarga yang nafkahnya itu menjadi kewajiban orang tersebut. Jadi sama saya punya keluarga 7, nah itu boleh. Jadi satu sapi untuk 7 orang menurut Malikiyah. Tapi kalau samanya beda-beda orangnya, bukan keluarga kita, satu dari jauh ya berserikat kayak sama di masjid itu rata-rata ya kan. Nah itu kalau menurut Malikiyah tidak boleh. Tetapi menurut selain Malikiyah boleh. Jadi jumhurul ulama selain Malikiyah itu hukumnya boleh, berserikat itu boleh. Tapi Syafi'iyah salah satunya dan juga madhab yang lain, kalau seandainya dari 7 itu ada 1-2 yang dia niatnya bukan untuk kurban tapi nyembelih biasa, nah itu tidak boleh. Jadi semuanya 7 orang berkelompok lain-lain, tapi ada 1 atau 2 orang dia itu ikut berserikat tapi tujuannya bukan untuk kurban, hanya untuk nyembelih saja. Jadi setelah disembelih dia minta bagiannya gitu katakanlah, bukan karena niat kurban. Nah itu juga tidak boleh. Jadi berserikat 7 tapi memang niatnya semuanya untuk berkurban, bukan untuk yang lain. Nah itu pun kalau menurut Malikiyah tidak boleh, nah, kecuali satu keluarga. Tapi menurut madhab yang lain selain Malikiyah, baik Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabalah itu dibolehkan. Jadi selama ini sama kita ini ya menggunakan madhab jumhur lah, jumhurul ulama. Kemudian syarat untuk mukallaf ya dibebani untuk melakukan udhiyah ya, yaitu muslim ya jelas ya, kalau nggak muslim nggak ada sunnahnya. Kemudian al-khur, merdeka, kalau sekarang semua orang udah merdeka. Kemudian dia balik ya, jadi kalau nggak balik masih anak kecil ya sebenarnya tidak dituntut untuk itu. Kemudian akil, berakal. Kemudian mukim ya, orang yang dalam keadaan mukim, terutama ini syarat Hanafiyah. Kemudian mustati, yaitu dia mampu. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah kalau seandainya anak kecil ini kurban sah atau tidak. Nah, jumhurul ulama meskipun dia tidak dituntut akan menurut Hanafiyah wajib, menurut yang lain sunnah muakkadah, tetap kalau dia dikorbankan oleh orang tuanya dari harta orang tuanya maka tetap sah korbannya ya. Tapi dia sebenarnya tidak kena taklif itu, tapi kalau dia melakukan tetap sah. Kayak anak yang belum balik kan dia belum taklif sholat, belum kewajiban sholat. Tapi kalau dia sholat dan dia
memenuhi syarat sholat dan dia sudah tamyiz, katakanlah sudah tahu hukum dan sebagainya, tetap hukumnya sah juga sholatnya. Kemudian orang yang mukim, nah, syarat mukim ini hanya syarat oleh Hanafiyah. Jadi kalau mukim berarti nggak wajib. Kalau ghairu mukim berarti musafir, berarti tidak wajib. Yang wajib hanya mukim menurut Hanafiyah. Tapi kalau menurut pendapat yang lain, ya kan, ini ya mau mukim, mau musafir, nah itu tetap dikena taklif sunnah muakkadah. Jadi tetap disyariatkan untuk berkorban. Nah, tapi kalau menurut Hanafiyah syarat memang kewajiban itu adalah mukim tadi. Nah, kecuali Malikiyah mengecualikan kalau orang tersebut dalam keadaan berhaji. Maka yang wajib bagi orang yang berhaji, yang sunnah muakkadah ya untuk Malikiyah karena sunnah muakkadah. Jadi syariat yang tepat untuk orang berhaji itu bukan kurban tapi al-hadiyu. Sebenarnya sama-sama menyembelih hewan sembelihan, cuma beda penamaan ya. Karena orang yang haji namanya al-hadiyu, sedangkan yang tidak haji namanya udhiyah. Tapi juga bisa dua-duanya. Selain udhiyah, orang haji bisa dua-duanya, bisa udhiyah, bisa al-hadiyu juga. Nah, oleh karena itu kayak pembayaran dam. Nah, pembayaran dam Bapak dan Ibu yang mungkin pernah haji, pembayaran dam itu, penyembelihan dam itu, ya hewan karena dam tamattu itu berbeda pendapat. Kalau Syafi'iyah itu boleh dilaksanakan setelah ikhram umrohnya selesai, sebelum ikhram haji. Berarti sebelum tanggal 8, karena rata-rata tanggal 8 sudah ikhram berangkat ke Arafah. Jadi meskipun Arafahnya tanggal 9, berangkatnya kan tanggal 8 karena banyak orang persiapan. Nah, itu kalau Syafi'iyah. Tapi untuk jumhurul ulama, meskipun dam itu sama dengan udhiyah. Artinya disembelih pada waktu hari-hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 12 menurut selain Syafi'iyah, sampai tanggal 13 menurut Syafi'iyah. Nah, oleh karena itu orang Indonesia terkait dengan pembayaran penyembelihan dam itu rata-rata menggunakan madhab Syafi'iyah, karena rata-rata sebelum haji kita sudah menyembelih. Jadi sebelum haji kita rata-rata sudah menyembelih dam. Nah, dan itu sebenarnya ada keuntungannya memang Pak. Keuntungannya apa? Masih murah dibanding pada waktu tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Itu mahal sekali. Bisa 3 kali lipat. Nah, bisa 3 kali lipat. Tapi kalau sebelum ikhram haji, belum Arafah, belum tarwiyah, itu relatif lebih murah. Nah, jadi kita pakai itu madhab Syafi'iyah ketika orang haji di sana. Kemudian terkait dengan waktu tadhiyahnya sudah ya. Ini saya ambil yang pokok-pokok saja. Nah, hewan yang disembelih ya. Jadi terkait dengan hewan yang disembelih, saya kira sudah tahu semua, yaitu unta, kemudian sapi dan kambing. Jadi unta, sapi dan kambing. Mana yang lebih afdal? Nah, ini juga 4 mazhab berbeda semua. Ya, kalau Hanafiyah yang penting mana itu yang banyak dagingnya, nah itu yang paling afdal. Malikiyah mana yang bagus dagingnya, itu yang paling afdal. Tapi ada yang sesuai dengan, ya mulai dari sesuai dengan Rasul, karena Rasul dalam hadis itu menyembelih 2 kambing, maka yang afdal kambing. Nah, jadi ya kambing dulu dan sebagainya. Tapi mana saja yang jelas itu tentang keafdolan. Nah, syarat untuk umur ya, umur hewan yang harus kita sembelih, untuk unta sepakat 4 madhab. Sudah 5 tahun genap, sudah masuk ke 16. Jadi 5 tahunnya sudah genap, jalan ke 6, masih 16. Jalan ke 6 tahun. Jadi 5 tahun sudah genap, sudah penuh umurnya, masuk ke 6 tahun. Nah, nanti 4-4-nya sepakat. Kemudian untuk kambing sudah genap setahun, masuk ke 2 tahun. Jadi sudah genap setahun, masuk ke 2 tahun.
Nah, untuk sapi selain Malikiyah, ya, selain Malikiyah yang penting sudah 2 tahun, nah, sudah 2 tahun genap masuk ke 3 tahun. Nah, tapi kalau Malikiyah agak berat sedikit, sudah 3 tahun genap masuk ke 4 tahun. Nah, ini syarat tentang umur ya terkait hewan yang dikorbankan. Nah, untuk sapi kita sudah tahu semua, sama unta 7 orang. Nah, untuk kambing untuk 1 orang. Akan tetapi Hanabalah itu membolehkan kita satu keluarga itu korban 1 hewan. Ya, jadi membolehkan satu keluarga 1 hewan. Mampunya kambing 1, mampunya sapi 1. Nah, mampunya unta 1. Nah, ini sekali-kali di Indonesia juga nyembeli unta kan, sama impor gitu ya. Nah, jadi kalau saya baca-baca kemarin di website, di YouTube itu sapi dengan unta kalau di Saudi itu relatif hampir sama Pak harganya. Asal maksudnya sama-sama enggak terlalu besar. Kisaran 5.000 sampai 6.000 real. Jadi 5.000 kalau katakanlah kan sekarang 3,9 ya. Real itu anggap aja kalau 4 ya, kalau 4 paling gampang ngitungnya, berarti kalau 5.000 kan 2 kali 4 20 juta ya, kalau kali 6 24 juta, berarti sekitar ya antara 20-an itu. Nah, yang sapi juga sama, kisaran juga segitu, sapi juga segitu sama. Jadi kalau kambing ya antara, kalau yang bagus ya antara 600 sampai 1.000 real, jadi antara 600 sampai 1.000 real ya, antara 3 sampai 4 juta itu. Ternyata nggak terlalu jauh juga dengan di kita ya, dengan uang mereka maksudnya, berarti ya relatif murah ya untuk di sana itu ya. Meskipun kadang kalau kita ngurus haji ada yang nawari cuma 300 ya, 400. Nah, tapi kan kita nggak tahu, kadang nggak lihat hewan yang disembelihnya juga apa disembelih atau tidak, jika kita tidak tahu ya. Nah, kalau saya pernah dulu satu rombongan saya pegang itu, saya ajak langsung Pak. Jadi saya ajak langsung ke tempat penyembelian, ya kan. Saya suruh milih sendiri, bayar sendiri. Nah, mantep orang meskipun mahal kan. Disembelih lihat sendiri, baca sendiri siapa yang disembelih. Kalau milih kambing ya kambing, kalau unta ya unta. Saya itu milihnya orang kalau nggak kambing unta saja. Jadi kalau unta ya unta, kalau kambing ya kambing gitu. Dan unta itu lebih gampang Pak nyembelihnya ternyata. Jadi dia berdiri diginikan aja, cet, langsung belak gitu, langsung cepet gini. Kecil itu alatnya itu, kecil sekali itu, nah, langsung belak begini. Jadi kalau itu sebelum tadi ihram ya, sebelum tanggal 9 katakanlah, tanggal 8 9 itu lebih murah. Dan kita memang bisa lebih memilih karena belum banyak kan. Karena memang permintaan yang terbesar itu penyembelihan ketika memang Yaumun Nahar ya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah sampai katakanlah tanggal 12. Karena kalau Saudi rata-rata kan madhabnya Hambali ya. Saudi kan rata-rata Hambali. Maka dia tuh lebih banyak juga menggunakan madhab-madhab Hambali. Nah, kemudian sedikit terkait dengan daging ya, hukum dagingnya. Semua madhab 4 ini sepakat afdolnya itu dagingnya itu diberikan pada 3 kelompok. Pertama orang yang menyembelih itu, yang berkorban itu. Yang kedua dihadiahkan pada ya sanak saudara ya, meskipun dia orang punya, makanya namanya hadiah. Kemudian yang ketiga disedekahkan. Nah, cuman kalau Hanabalah sunnah betul itu kalau sepertiga. Nah, tapi kalau madhab yang lain ya tidak harus begitu. Yang penting 3 kelompok tadi merasakan. Nah, oleh karena itu kalau Syafi'iyah selama tidak karena nazar Pak ya, selama karena tidak nazar. Karena kalau nazar menurut Syafi'iyah itu kita tidak boleh memakan daging korban tersebut. Kita dan orang yang nafkahnya kita tanggung. Jadi kita dan orang yang nafkahnya kita tanggung, kalau kita korbannya karena nazar berarti wajib jadinya, nah, itu tidak boleh memakan daging
tersebut. Tapi kalau yang karena sunnah tidak nazar, maka itu dibolehkan. Nah, kalau Syafi'iyah, sedikit apapun sebaiknya orang yang berkorban itu merasakanlah, meskipun hanya lukmatan ya, satu suap kalau yang tidak ya, satu daging sedikit lah seumpama, karena mungkin kolesterol takut kan, yang sepuh-sepuh itu kan, ya sebenarnya sedikit aja, nanti minum obat setelah itu kalau memang ini kan. Jadi itu kesunahan ya dari ini. Dan yang penting tidak boleh ya menurut Malikiyah dan Hanafiyah itu Pak, tidak boleh, termasuk juga Syafi'iyah, di kita korban ini kita pindah ke tempat lain. Seumpama kita hidup di sini, kita korban di Surabaya. Nah itu kalau menurut Hanafiyah dimakruhkan, bahkan menurut Malikiyah tidak boleh, kecuali di tempat tersebut ya kan ada keluarga yang membutuhkan atau orang lain tapi sangat membutuhkan. Jadi sangat membutuhkan. Bahkan kalau Syafi'i tidak boleh ya kan lebih dari masafatul qasr, artinya lebih dari 90 kilo. Jadi kita di sini korban ke Bangkalan, nah itu tidak boleh. Nah, tapi kalau tidak sampai masafatul qasr itu dibolehkan, kecuali dalam keadaan tempat yang tadi sangat membutuhkan. Contoh di sini banyak, sawama di NTT sawama kan tidak ada. Bahkan di tempat lain yang karena mungkin paceklik atau karena bencana alam dan sebagainya, nah itu lebih membutuhkan, nah itu masih dibolehkan dengan syarat tadi itu, karena lebih butuh kita. Tapi kalau tidak, maka itu tidak boleh. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.